Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurban merupakan salah satu ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai tanda kita untuk terus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melaksanakan kurban, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu larangan sebelum kurban. Berikut larangan yang perlu diketahui sebelum kurban. Menjual daging hewan kurban. Ketika hewan ternak telah disembelih menjadi daging hewan kurban, maka seluruh bagian tubuh dari hewan kurban tersebut harus segera dibagikan atau diberikan sebagai hadiah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah Allah berikan pada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya, berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjual kulit hasil sembelih kurban, maka tidak ada kurban baginya. Melihat kedua hadis tersebut, terbaca jelas bahwa kita tidak boleh sehelai rambut dijual sebagai penghasilan kita sendiri. Larangan menjual hasil sembelih kurban adalah pendapat para ulama Asy-Syafi'i dan Ahmad. Imam Asy-Syafi'i mengatakan binatang kurban termasuk hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mengupah penyembelih hewan dengan bagian tubuh hewan kurban. Dalil dari hal ini adalah riwayat yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanku untuk mengurusi unta-unta kurban beliau. Aku mensedekahkan daging, kulit, dan jilalnya. Kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin. Aku tidak memberi sesuatu dari hasil sembelihan kurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri. Dalam hadis tersebut dapat kita ambil hikmahnya bahwa upah menyembelih hewan kurban bukan diambil dari hasil sembelihan kurban. Namun, sohibul kurban hendaknya menyediakan upah khusus dari kantongnya sendiri untuk menyembelih hewan tersebut. Larangan memotong kuku dan mencukur rambut untuk orang yang hendak berkurban. Barang siapa yang telah memiliki hewan yang hendaknya dikurbankan, apabila telah masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka janganlah dia memotong sedikit pun bagian dari rambut dan kukunya hingga dia selesai menyembelih. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa rambut dan kuku yang dilarang untuk dipotong dalam hadis di atas adalah rambut dan kuku sohibul kurban, bukan rambut dan kuku hewan kurban. Larangan kurban tersebut berlaku untuk memotong dengan cara apapun dan untuk bagian kuku dan rambut manapun, baik rambut itu tumbuh di kepala, kumis, sekitaran kemaluan maupun di ketiak. Larangan mencukur tersebut termasuk mencukur habis, memendekkannya, mencabutnya, membakarnya, atau memotongnya dengan bara api. Di sisi lain, hukum memotong kuku dan rambut sebelum berkurban memiliki perbedaan pendapat yang sangat wajar, bukan untuk membuat perpecahan antar umat Islam.
Memotong kuku dan rambut sebelum hewan kurban disembelih menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik adalah makruh bagi pekurban. Dari awal Zulhijjah hingga waktu penyembelihan hewan kurban. Pendapat tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang melihat hilal menandakan masuknya bulan Zulhijjah dan ia ingin berkurban, maka hendaknya tidak memotong rambut dan kukunya hingga ia berkurban. Hadis tersebut tidak menunjukkan haram, melainkan makruh yang sebaiknya dihindari atau ditinggalkan. Akan tetapi menurut Hanafiyah hukumnya boleh. Bagi mazhab Hanafiyah, larangan memotong kuku dan rambut hanya berlaku bagi orang yang sedang ihram untuk haji. Menggagalkan hewan kurban yang telah ditentukan. Jika kita sudah membeli dan berniat untuk berkurban untuk seekor hewan, ada baiknya kita tetap konsisten dengan pilihan kita. Apalagi jika kita menggagalkan kurban untuk dijual kembali dengan niat yang berbeda, maka perlu diingatkan kembali bahwa kita berkurban hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika kita ingin menukarkan hewan kurban kita, niat itu lebih baik daripada berniat untuk menjual kembali. Sudahkah sahabat menjauhi larangan kurban tersebut? Jika memang berbeda dengan pendapat sahabat, itu adalah hal yang sangat wajar. Jangan jadikan sebuah perbedaan adalah perpecahan. Yakinlah, ibadah kita hanya untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.